彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Mengikuti arus waktu, atmosfer di dalam tanah lelang terus meningkat. Barang-barang lelang yang muncul pada saat ini sudah bisa dianggap sebagai barang kelas tinggi. Harga lelang pada dasarnya adalah tinggi langit untuk orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan pada saat ini ketika mereka mengamati lelang ini. Namun, mampu menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah penawaran untuk 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Kadang-kadang, dia memberi beberapa tawaran karena dia naksir beberapa bahan obat yang langka. Meskipun harganya mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia telah menghabiskan semua 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa item yang dilelang yang menyebabkan seseorang menjadi silau ditempatkan di meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan tumpukan kaya dari Black Emperor sekte ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal-hal yang membuatnya merasa rindu. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia tidak mengeluarkan tawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah untuk menemukan monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam lelang ini. Saat ini, jarak dari kondisi untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun bijaksana semakin mendekat. Selama mereka bisa mendapatkan saliva tubuh transformasi Bodhisattva, semua yang tersisa adalah tingkat 7 monster core. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama lelang ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan upaya yang diperlukan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah eksistensi binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang peringkat 7. 9.700.000. Seruan nyaring dari panggung lelang membangunkan Xiao Yan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa skill bayangan gelap telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga tinggi langit 9.700.000. Kejutan melintas di hati Xiao Yan dengan harga ini. Kemungkinan bahwa orang yang mampu mengambil jumlah besar itu bukanlah orang biasa. Tatapan Xiao Yan meluncur ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan dari sementara pikirannya dengan cara ini. Dia hanya bisa melihat seorang lelaki tua berhidung abu-abu berambut perlahan duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit ketika dia mempelajari bahwa itu lelaki tua berhidung abu-abu berambut. Kejutan muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa itu lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari 2 aura yang tidak jelas yang dirasakan persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku ingin tahu fraksi mana dia berasal? Aku pikir dia seharusnya juga datang dengan saliva transformasi tubuh Bodhisattva sebagai tujuannya. Orang tua berhidung elang di kursi VIP di kejauhan tampaknya memiliki samar-samar merasakan tatapan yang tertembak. Kepalanya langsung berubah dan wajahnya yang keriput tua menunjukkan senyuman samar ketika dia melihat bahwa orang yang telah menembak tatapannya sebenarnya adalah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Skybird Nine Flying Wings. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin sekte dari sekte emas angsa saat itu.
Setelah mendapatkan gulungan ini untuk memproduksi teknik dou terbang, Xiao Yan telah sering berlatih dan telah mendapatkan beberapa pemahaman tentang penciptaan benda ini. Secara keseluruhan, Skybird Nine Flying Wings memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang berevolusi yang berbeda. Ini karena tingkat kekuatan teknik terbang dou ini benar-benar ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya bermutu tinggi, mereka akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas Dou Zong. Namun, jika bahan-bahan itu tidak sesuai, mereka akan sedikit membantu. Bahan yang paling penting dalam menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings adalah sayap dari beberapa Magical Beast yang terbang. Menurut catatan di gulungan itu, Skybird Nine Flying Wings dari Luo Yantian diciptakan dari sayap peringkat 6 Magical Beast. Mereka tidak bisa dianggap sebagai kelas tinggi. Namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani Medusa. Jika mereka tidak meluncurkan serangan menyelinap malam itu akan sangat sulit untuk mengambil kehidupan orang ini. Setelah semua, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia hanya bisa terbang. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mungkin, mayat Magical Beast kering ini adalah salah satu dari orang tua Xian. Kamu adalah orang yang memiliki hubungan dengannya. Xian berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak menyenangkan. Ada telepati darah antara Magical Beast. Jika mayat Magical Beast ini memiliki hubungan dengan dia, Xian pasti akan mampu merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan menyebabkan kedua pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat Magical Beast sudah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xian. Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatan kamu lebih rendah daripada mayat Magical Beast ini. Indra dari binatang ajaib jauh lebih tajam daripada manusia. Xiao Yan menepuk-nepuk kepala kecil Xian saat dia menghibur dengan senyuman. Ya. Xian mengangguk dengan cara depresi. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat lelang. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan ketidaksabaran. Senyum di wajah pria tua berambut putih itu tidak berkurang ketika dia mendengar teriakan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit ke tempat lelang dan berkata sambil tersenyum, "Semua pelanggan, aku pikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai binatang ajaib yang akan menembus ke peringkat ke-8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Oleh karena itu, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kami akan terlibat dalam perdagangan barter." Cukup banyak orang di kursi VIP merajut alis mereka ketika mereka mendengar permintaan dari pria tua berambut putih. Mereka segera jatuh ke dalam keheningan. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas setelah kehabisan. Mereka tidak perlu khawatir tentang mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar barang dengan yang lain, mereka harus setidaknya mengambil beberapa benda yang benar-benar berharga untuk ditukarkan dengan mayat Magical Beast ini. Tawaran tiba-tiba itu langsung menimbulkan kegemparan di seluruh tempat lelang. Pil Spirit Dou dan pil Huang Perkasa, kedua jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat bagus yang mampu meningkatkan kekuatan masing-masing Dou Huang dan Dou Huang. Pil obat jenis ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi beberapa ahli yang hadir. Setelah semua, ketika salah satu mencapai kelas Dou Huang dan Dou Huang, mencoba untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang bukanlah tugas yang sederhana. Kadang-kadang, bukan tidak mungkin menghabiskan beberapa tahun usaha. Beberapa tahun pelatihan pahit membutuhkan 1 pil obat untuk menebusnya. Ini tidak diragukan lagi alasan utama para ahli ini menjadi gila sekarang. Serupa dengan pil Dou Spirit, pil obat seperti Migti Huang Pil jarang diambil oleh faksi manapun untuk dilelang. Lagi pula, selama seseorang memiliki pil semacam itu, seseorang akan mampu meningkatkan kekuatan beberapa ahli inti dalam sekte seseorang. Ini sangat bermanfaat dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang akan membuka mulutnya untuk memperdagangkan pil obat jenis ini. Tatapan dari seluruh tempat lelang semuanya beralih ke kursi VIP. Mereka semua mendarat di orang berjubah hitam yang perlahan-lahan berdiri.
Dalam sekejap, berbagai percakapan pribadi yang mengejutkan mulai muncul berulang kali. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyak suara terkejut yang datang dari kerumunan. Setelah semua, mereka tahu bahwa orang misterius berjubah hitam ini adalah seorang alkemis tingkat 6. Biasanya, seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat dalam pertukaran untuk hal-hal pertama. Namun, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xiao Yan mengutip pil Dou Spirit dan pil Migti Huang sejak awal karena mereka berdua adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi seorang alkemis tingkat 6. Cara pengeluaran seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil Spirit Dou dan pil Huang Perkasa. Mengingat nilai dari dua pil obat ini, mereka pasti akan dapat menukar koin emas dalam kisaran 8 juta. Jumlah ini dianggap cukup hebat. Orang tua berambut putih di panggung lelang menghela nafas lega di hatinya ketika mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pembukaan. Dia menyapu keringat dari dahinya tanpa ada yang memperhatikan. Sebuah pikiran masuk ke dalam hatinya. Pil Spirit Dou dan pil Huang Perkasa mungkin memang sangat berharga. Tetapi mayat binatang sihir yang digunakan untuk ditukarkan tampaknya mengerdilkan mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, orang besar ini adalah seekor binatang buas yang akan melompat ke peringkat ke-8. Meskipun ini pada akhirnya binatang buas telah berubah menjadi mayat kering, bahkan kekuatan seekor harimau akan tetap ada setelah mati, apalagi binatang ajaib peringkat ini. Pria tua berambut putih itu melemparkan pandangannya ke tempat tertentu dari tempat lelang tanpa meninggalkan jejak sementara pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Setelah melihat orang di sana menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Wajahnya masih penuh dengan senyuman saat matanya menyapu kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan ini menawar satu pil Dou Spirit dan satu Migti Huang pil. Bolehkah aku tahu jika ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi? Bisakah aku menawar teknik kelas rendah satu tingkat di kelas?" Suara ragu-ragu terdengar setelah suara pria tua berambut putih itu terdengar. Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyum yang menyenangkan tanpa ada yang menyadari saat dia mengangguk. Semua orang di tempat lelang menatap kedua orang yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menghapus keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Sepertinya hampir tidak ada orang yang memiliki resolusi seperti itu. 3 Dou Spirit Pills dan 2 Migti Huang Pills. Cukup sejumlah orang dengan keras menelan seteguk air liur setelah mendengar kondisi yang meludah dari mulut Xiao Yan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiao Yan. Mampu mengambil 5 pil obat dari tier tersebut dalam sekali jalan adalah sesuatu yang banyak orang saksikan untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas yang membuang sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan kaget untuk menyapu seluruh Xiao Yan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Hati mereka merasa kaget pada para alkemis misterius yang kaya raya. Dia memang layak menjadi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat kelas 6 tingkat atas. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah mengeluarkan begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan tajam. Sudut mulut Xiao Yan mengandung senyum saat ia kembali ke tempat duduknya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli tentang apakah ada harta di dalam mayat Magical Beast yang kering ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulangnya yang seperti permata. Selama benda ini hadir, dia tidak akan kalah bahkan jika dia mengeluarkan 3 pils Dou Spirit dan 2 Migti Huang Pills. Ini karena Xiao Yan akan mampu memperbaiki Skybird Nine Flying Wings berkualitas tinggi dengan sayap ini. Pada saat itu, dia benar-benar dapat melakukan perjalanan kemana saja di dunia. Mampu bertukar barang hebat semacam ini yang bisa melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiao Yan. Dia secara alami mengerti bahwa itu Black Emperor Sekte pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat binatang magical ini sebelum mereka mau membawanya keluar untuk dilelang. Monster ajaib ini mungkin benar-benar hanya tumpukan daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiao Yan tidak memiliki metode manufaktur untuk Skybird Nine Flying Wings, Xiao Yan pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarkannya.
Berdasarkan persepsi spiritual Xiao Yan, ia bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat, oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain. Mata Xiao Yan menatap tajam pada cairan giok hijau yang mengapung saat dia dengan lembut bergumam. Mata cantik peri kecil dokter di sisinya juga menatap tajam pada cairan tebal yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang berapi-api di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat itu melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa hambatan tepat sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Aura megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah kegemparan. Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat lelang. Saat pandangannya menyapu, area kacau itu muncul seperti es batu dalam air mendidih karena dengan cepat mereda.